Apakah kamu sering memerah ASI? Kalau iya, video ini spesial buat kamu. Halo, selamat datang di Kriwil Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal 8 hal yang sebaiknya tidak dilakukan pada ASI parah. Yang pertama adalah jangan menyimpan ASI parah pada wadah sembarangan. Jadi sebaiknya kalau kalian menyimpan asip itu ya simpanlah dalam wadah khusus asip yang memang steril. Ingat ya, wadahnya itu harus steril. Kenapa sih? Ya kalau nggak steril nanti asinya jadi cepat rusak gitu. Nah kalian bisa memilih wadah penyimpanan asi ini, bisa pakai botol kaca, bisa juga pakai plastik asip. Cuman memang kalau plastik asip ini kekurangannya adalah nanti ASI lemak-lemaknya itu dia bisa nempel di plastiknya gitu. Sedangkan kalau pada botol kaca itu walaupun nempel, nanti ketika kalian goyang-goyang gini itu lebih mudah untuk menyatu kembali gitu. Nah silahkan pilih tempat mana yang menurut kalian itu paling sesuai gitu ya. Yang selanjutnya adalah jangan lupa untuk memberikan label. Label ini harus lengkap ya, ada nama, tanggal, jumlah perahannya, jam perahannya gitu. Kenapa sih harus lengkap? Karena ASI ini kan ada masa expirednya gitu. Jadi ketika kita tahu ini berapa mili, ini merahnya jam berapa, tanggal berapa, kita jadi lebih mudah untuk menentukan ini ASInya masih layak atau tidak, sudah terlalu lama atau tidak gitu ya. Dan miliannya itu juga bisa membantu kita. Kalau misalnya kita sudah tahu nih kira-kira bayiku ini sekali minum 50 mili, aku cuma mau pergi sebentar, kira-kira dia cuma butuh minum 2 kali, berarti kita nyairin yang satu botol isi 100 mili itu sudah cukup. Nah itu gunanya di situ. Jadi jangan pernah lupa untuk ngasih label dan harus yang lengkap ya. Yang selanjutnya adalah ketika menyimpan asip jangan mencampurnya dengan makanan, terutama makanan yang berbau tajam. Jadi asipnya tolong jangan disimpan dengan pete, jengkol, daging-dagingan, sayur-sayuran gitu ya. Atau misalnya telur, mana telurnya masih ada ayamnya dan belum dicuci gitu, karena itu bisa mengkontaminasi si ASI. Kalau misalnya saya nggak punya kulkas khusus ASI, gimana nih Bu Bet? Gitu kan mahal gitu, mau beli, mau sewa juga nggak ada gitu. Nah kalian bisa ngakalin dengan misalnya kalian beli wadah kedap udara, contohnya ada Lock and Lock, Tupperware gitu ya, yang nanti botol asip atau plastik asipnya itu bisa kalian masukin ke kotak kedap udara itu, sehingga nanti bisa meminimalisir kontaminasi. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya ya pakai kulkas yang khusus untuk menyimpan asip. Dan yang selanjutnya adalah jangan menyimpan asip itu di pintu kulkas gitu ya. Karena kalau pintu kulkas ini dia kan sering dibuka tutup, sehingga suhunya itu kurang stabil. Jadi kalau kalian mau nyimpan asip gitu ya, menyimpan di chiller, itu simpan yang agak dalam gitu, yang kira-kira suhunya itu stabil lah ya, walaupun kita misalnya buka tutup kulkas gitu. Jangan pernah menyimpan asip atau susu UHT juga jangan di pintu kulkas, karena suhunya itu sebenarnya relatif tidak stabil. Yang selanjutnya adalah jangan membuat asip itu melalui perubahan suhu yang ekstrim. Contohnya, dari beku langsung kamu panaskan, langsung kamu hangatkan, itu tidak dianjurkan. Atau habis memerah ASI langsung kamu masukin ke dalam freezer misalnya, itu juga tidak disarankan. Jadi sebaiknya asip itu tidak melalui perubahan suhu yang ekstrim. Misalnya nih mau mencairkan asip, ya berarti asip bekunya kita turunin dulu ke chiller, nanti kalau udah cair kita dinginkan dulu di suhu ruangan sebentar, baru kita hangatkan gitu ya. Atau misalnya mau merah ASI mau dimasukin ke dalam freezer, ya sama, tinggal dibalik aja, ASInya taruh dulu di suhu ruang sebentar, masukin ke chiller sebentar, baru nanti masuk ke dalam freezer. Jadi jangan melalui suhu yang ekstrim. Apalagi kayak misalnya asipnya dari freezer langsung kalian rendam di mangkok berisi air panas. Nah itu terlalu ekstrim perubahan suhunya. Itu bisa merusak nutrisi dan komponen yang ada di dalam asip. Yang selanjutnya adalah jangan pernah merebus ASI sampai blekutuk-blekutuk atau mendidih. Mungkin ibu-ibu pernah dengar yang namanya teknik scalding atau teknik memanaskan ASI ketika ASI ini mudah tengik karena ada enzim lipase yang tinggi. Nah, teknik scalding ini memang benar, dia tuh memanaskan ASI, tetapi tidak sampai mendidih blekutuk-blekutuk gitu. Kalau teknik scalding ini cuman sampai, kalau istilah Jawanya tuh kemerangsang gitu ya, jadi belum mendidih, sesaat sebelum mendidih gitu. Jadi cuman biar anget-anget aja gitu, tapi nggak sampai mendidih blekutuk-blekutuk. Nah kalau kalian merebus ASI atau susu UHT sampai mendidih blekutuk-blekutuk, itu sebenarnya bisa banget merusak nutrisi dan kandungan ASI. Jadi jangan pernah merebus ASI sampai mendidih. Diingat-ingat jangan sampai mendidih, oke?
Yang selanjutnya adalah jangan membekukan asip yang sudah dicairkan gitu. Jadi kalau misalnya asipnya sudah dicairkan, tidak boleh dibekukan lagi. Asip cuma boleh melalui satu perubahan suhu saja. Jadi kalau dia sudah dicairkan, tidak boleh dibekukan lagi gitu ya. Makanya tadi kenapa penting banget kita kasih label milinya berapa, supaya kita mencairkannya juga tidak berlebihan, secukupnya saja, sehingga tidak ada ASI yang terbuang. Karena otomatis ketika kita sudah mencairkan dan tidak habis, ya mau nggak mau dibuang gitu ya, mentok-mentok dipakai mandi. Tidak boleh dibekukan lagi. Nah, yang terakhir, jangan pernah mengocok ASI gitu ya. Nanti ketika ibu-ibu sudah menyimpan ASI perah, baik di chiller maupun di freezer, itu biasanya lemak ASI ini akan terpisah. Yang namanya lemak dan air memang tidak bisa menyatu gitu ya. Bukan seperti asam dan garam gitu yang akan bertemu di belanga. Kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kalau minyak dan air itu biasanya tidak bisa menyatu, sehingga sometimes lemak ASI ini akan ada di atas gitu. Nah, untuk menyampurnya, ibu-ibu cuma cukup untuk menggoyang-goyangkannya saja. Jadi tidak perlu sampai dikocok gini kayak bikin milkshake gitu ya, nggak boleh. Karena itu juga dapat merusak ASI gitu. Jadi diingat-ingat kalau ingin menyatukan itu, si lemak dan ASI-nya itu digoyang pelan-pelan, bukan dikocok ya. Jangan pernah mengocok ASI. Nah ibu-ibu, itu tadi 8 hal yang sebaiknya tidak dilakukan pada ASI perah. Semoga cukup bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Selamat mengasihi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.